Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas tentang pemrograman fundamental menggunakan bahasa pemrograman Java. Masih bersama saya, Muhammad Afandes. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas dengan yang namanya expression, statement, dan block. Jika bercerita tentang membuat sebuah program, kita harus mengenal tiga istilah ini, yaitu expression, statement, dan block. Kenapa? Karena memang ketiga istilah ini merupakan komponen-komponen dasar pembentuk sebuah coding program. Kalau kita sudah paham tentang ketiga komponen ini, kita akan paham bagaimana cara menyusun coding program. Yuk langsung saja kita mulai pembahasan kita. Yang pertama itu tentang expression. Nah, perhatikan kalimat ini. Sebuah expression itu biasanya terdiri dari data atau terdiri dari variabel atau terdiri dari gabungan data, variabel, dan operator. Simple ya. Perhatikan pada contoh ini, angka 5 ini merupakan sebuah expression. Angka 5 ini bukan hanya satu-satunya expression yang ada. Coding yang ini, yang nilai plus 5 itu juga termasuk expression. Kenapa? Karena memang sesuai dari pengertiannya, expression itu dia terdiri dari data. Data itu yang 5 ini nih. Kalau kita punya 5 ini saja, itu kan artinya kita sudah punya data ya. Nah, itu sudah cukup dikatakan sebagai sebuah expression. Itu sudah cukup dikatakan sebagai sebuah expression. Berikutnya, kalau seandainya tidak ada 5, yang ada itu variabel nilai saja, ini juga sudah cukup dikatakan sebagai expression. Kalau dia tidak data, kalau dia tidak variabel, dia itu gabungan dari data, operator, variabel, seperti itu. Kombinasi ini bisa kita gonta-ganti ya. Misalnya data dengan data digabung dengan operator, atau variabel dengan variabel digabung dengan operator. Apapun itu, kombinasi itu dikatakan sebagai expression. Nah, lebih dari itu, kita hapus dulu ya. Yang ini, coding nilai sama dengan nilai plus 5, itu juga merupakan expression. Karena memang ini adalah kombinasi antara variabel, operatornya yang ini nih, yang sama dengan ini, dan variabel. Nah, variabel ini kita anggap yang besar ini, nilai plus 5 ini dianggap sebagai variabel atau data. Jadi konsep expression ini kita memang harus betul-betul paham dulu yang mana expression, karena memang coding itu pasti bentuk dasarnya adalah expression. Nah, sampai pada materi ini kita sudah mulai paham bagaimana cara membentuk sebuah expression. Kemarin kita sudah belajar tentang data. Buat apa data itu kita pelajari? Ya, kita biar ngerti yang mana itu nilai gitu ya. Karena di sini saya mencontohkan data dalam bentuk angka saja. Ini bisa kita ganti menjadi string atau boolean gitu ya. Setelah itu kita belajar bagaimana tentang variabel, terus kita belajar tentang operator. Nah, dengan modal materi itu, data, tipe data, variabel, dan operator, barulah kita bisa membuat sebuah ekspresi. Ekspresi inilah yang nanti akan kita bentuk ketika kita menulis program.
Kalau kita tidak ngerti ekspresi, maka kita nggak akan tahu bagaimana cara mengetik program. Kita nggak bisa asal ngetik saja ya program itu. Ya kita contohkan saja pembuatan ekspresi di program. Nah ini saya punya, yuk. Nah ini saya punya file. Yuk kita coding dulu. Misalnya saya membikinkan integer nilai sama dengan 10 gitu ya. Oh, bukan, sama dengan 10. Nah ini. Apa yang kita bikin ini setidaknya adalah expression. Nah, kita harus ngerti dulu expression yang kita bikin itu tidak include titik koma. Ini ada ujungnya titik koma ya. Sebenarnya tidak include titik koma. Expression itu hanya integer nilai sama dengan 10. Itu hanya expression. Selain daripada itu, tentu angka 10 ini juga termasuk expression. Nah, berikutnya kalau seandainya kita bikinkan coding seperti ini. Nilai sama dengan nilai plus 5. Kayak gitu ya. Nah, saya pisahkan titik komanya biar jauh sedikit. Nah, ini juga bentuk dari expression. Nilai sama dengan nilai plus 5. 5 ini saja sudah expression. 5 plus nilai ini juga expression. Nilai sama dengan nilai plus 5 juga expression. Bentuk seperti ini bisa kita ganti menjadi seperti ini. Nilai plus plus, lagi-lagi titik komanya saya jauhkan, atau nilai plus sama dengan 5. Nah, seperti itu. Nah, ini semua adalah expression. Ya, di dalam Java sendiri atau beberapa bahasa pemrograman lain, jenis expression ini ada beberapa bentuk ya. Yang paling pertama adalah expression yang seperti ini nih. Data, yang namanya data expression. Oh, di bawah aja deh. Yang pertama adalah data expression. Data expression itu misalnya 10 gitu ya. Atau string misalnya hi, misalnya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Berikutnya ada namanya assignment expression. Assignment expression ini yang paling sering kita gunakan. Assignment expression. Ini paling sering kita gunakan. Nilai sama dengan 10 misalnya. Ini paling sering kita gunakan. Ya lagi-lagi tidak termasuk titik koma ya. Nah, dari kedua expression yang sudah kita pelajari ini, kita sebenarnya sudah bisa membentuk berbagai macam coding. Misalnya, coba deh saya hapus lagi ya. Saya bikin lagi integer nilai sama dengan 0. Terus saya bikin lagi integer angka sama dengan 5. Integer hasil sama dengan angka plus nilai. Nah ini.
angka sama dengan nilai plus 10. Nah, ini saya pisahkan ya. Berikutnya saya bikin lagi string text sama dengan nilai sama dengan plus nilai. Nah, ini dari kedua jenis expression tadi, kita bisa membuat berbagai bentuk coding. Coding yang pertama itu adalah expression untuk assignment. Kita mengassign sebuah nilai ke dalam sebuah variabel. Begitu juga yang kedua, assignment. Sedangkan ini adalah data expression. Nah, di sini juga data expression. Di bagian angka, data expression. Nah, ini contoh data expression untuk di string. Kalau data expression, itu memang urusannya kepada data saja. Yang bagian ini saja. Termasuk dia variabel gitu ya. Karena isi variabel ini juga data. Sedangkan assignment expression itu proses memindahkan data ke dalam variabel. Yang seperti ini. Data dipindahkan ke dalam variabel. Nah, seperti yang kita pahami, ketika kita melakukan assignment, kita persiapkan dulu nama variabel. Nah, nggak mungkin dong kalau seandainya kita nggak ngerti ya tentang expression ini, bakal ada yang mengetik seperti ini. Nama dipindahkan ke variabel nama, misal seperti itu. Nah, ini nggak akan mungkin. Atau dipindahkan ke variabel string nama. Nah, kalau kita mengerti tentang expression, kita tidak akan mungkin menuliskan coding seperti ini. Karena memang kalau namanya expression untuk assignment, di bagian sebelah kiri itu memang harus sebuah variabel atau sebuah objek. Baru nanti sama dengan baru nanti datanya. Nah, data expression ini kebanyakan diletakkan setelah assignment atau diletakkan pada blok-blok tertentu kayak gitu ya. Jadi dia tidak bisa kita tulis saja seperti ini misalnya. Nilai plus 10 kayak gitu ya. Kita tulis seperti ini aja nggak bisa. Nah, inilah apa namanya ciri khas dari expression. Apapun jenis expressionnya, kita tidak bisa menulis itu sendiri-sendiri saja per baris seperti itu, nggak bisa. Expression ini adalah bagian dari sebuah statement. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang statement. Oke, kita lanjutkan. Selain dari dua expression tadi, ada expression lainnya yang perlu kita ketahui. Ya, saya contohkan ya. Kita bikin lagi codingnya. Yang pertama adalah unary expression. Kasih komen ya. Nah, contohnya seperti ini. Nilai plus plus. Ya, diperhatikan tetap kita tidak memasukkan titik koma ya. Kita contohkan ekspresi unary yang lain, yaitu misalnya minus nilai. Seperti itu.
Nah, seperti kita tahu memang yang namanya expression itu hampir sebagian besar tidak bisa ditulis secara sendiri-sendiri. Harus digabung dengan expression yang lain atau dibikinkan dalam bentuk statement. Hampir semua jenis unary, operator unary maksud saya, itu bisa dijadikan unary expression. Berikutnya ada namanya object creation. Tulis dulu ya, object creation. Contohnya seperti ini. Scanner sama dengan new scanner gitu ya. Nah, ini adalah expression untuk object creation. Yang mana sebenarnya expressionnya itu tetap titik komanya nggak masuk. Nah, seperti itu ya. Object creation yang ini. Jadi khusus bagian object creation itu yang new scanner. Yang itu saja tuh. Yang ini saja nih yang namanya expression. Sedangkan kalau kita gabung dengan INP sama dengan new scanner. Nah, ini assignment seperti biasa karena ada tanda sama dengan kan. Ini expression untuk assignment. Ya, jadi kita harus ngerti yang mana bagian expression itu. Tidak semua dalam satu baris itu disebut expression. Bahkan sampai satu baris ini sudah tidak expression lagi. Ini sudah jadi statement. Makanya ketika kita berbicara tentang expression dan statement, kita memang harus betul-betul detail yang mana yang expression, yang mana yang statement. Jadi sekali lagi, untuk ekspresi object creation ini adalah new sampai sini, tidak termasuk dengan titik koma. Ini kita harus paham yang bagian expression adalah ini saja. Nah, yang bagian ini perlu kita pahami karena nanti ke depannya kita akan mudah memahami cara pembuatan coding karena memang coding itu hanya bentukan dari expression, statement, dan block. Itu saja. Jadi kalau kita tidak mengerti bagaimana cara membuat expression dan statement dan membedakan di antara kedua itu, maka kita akan kerepotan untuk membuat coding program. Terlepas dari apapun bahasa programnya, expression dan statement ini pasti akan digunakan. Selanjutnya, yang terakhir ada method invocation. Method invocation. Contoh sederhana dari method invocation itu adalah sistem outprint. Nah, seperti ini. Lagi-lagi kita pisahkan titik komanya. Nggak termasuk titik koma. Oke, selanjutnya kita bahas yang namanya statement. Apa itu statement? Simple aja sih sebenarnya. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita, itu ada istilah kata dan kalimat. Expression yang kita pelajari tadi itu adalah kata atau gabungan kata. Katanya ada data seperti itu ya. Ada operator, itu kata. Tapi yang namanya expression itu adalah kata atau gabungan kata. Hanya saja expression itu belum membentuk sebuah kalimat. Ya walaupun nanti ada expression itu yang sudah menjadi kalimat kayak gitu ya. Tapi yang penting
untuk membedakan antara kata dan kalimat, ada tanda yang menjadi ciri khas dari kalimat itu atau statement itu. Di dalam pemrograman, khususnya Java atau beberapa bahasa pemrograman lain, tanda itu biasanya berbentuk titik koma. Berbeda kalau kita di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Yang namanya kalimat itu adalah susunan kata yang diakhiri dengan tanda titik. Kalau kita di dalam pemrograman itu diakhiri dengan titik koma. Nah, perhatikan contoh coding berikut ini. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini adalah sebuah statement yang ini. Ini adalah statement diakhiri dengan titik koma. Tapi kalau dia tidak pakai titik koma, itu adalah expression, assignment expression. Di bagian bawah juga kelihatan ya. Ini adalah statement karena ada titik komanya. Jadi hanya sekedar menambahkan titik koma, itu sudah menjadi sebuah statement atau sebuah kalimat. Dalam membuat program, yang kita lakukan adalah menyusun kalimat-kalimat perintah untuk dijalankan oleh komputer. Nah, kalimat-kalimat perintah itu ya seperti ini, statement-statement ini yang kita susun. Makanya kalau kalian perhatikan coding-coding orang itu, rata-rata disusun per baris-baris kalimat. Jadi kalimatnya itu bikin satu baris, nah seperti itu. Nah, itu seperti kayak kalimat perintah kepada komputer untuk dijalankan. Nah, contoh yang seperti ini. Integer nilai sama dengan 10. Nah, ini kan kalimat sebenarnya. Tolong bikin sebuah variabel nilai isi dengan 10. Kayak gitu kan kalimatnya. Nah, ketika kita membuatkan sebuah kalimat, harusnya kalimat itu tuntas menjadi sebuah perintah. Karena memang di dalam pemrograman, hampir sebagian besar kalimat itu adalah perintah. Jadi kalau perintahnya itu tidak tuntas, dia tidak bisa dijadikan perintah. Contoh, misalnya ya, kita buat dulu nih. Saya buat seperti ini. Nilai ditambah 10. Nah, seperti ini. Ini kan sudah saya bikinkan titik koma itu. Sudah jadi statement harusnya, ya kan? Tapi ini perintahnya tidak lengkap, tidak tuntas. Simple saja sebenarnya. Kita punya nilai isinya 5, terus nilai ditambah 10. Jadinya apa? Apakah nilainya menjadi 15? Ya enggak. Ini nilainya tetap 5 loh. Terus ditambah 10 buat apa? Setelah itu mau diapain? Kan gak bisa diapa-apain. Hanya sekedar nilai tambah 10. Ya nggak bisa kayak gitu ya. Nah, ini makanya ketika kita membikinkan sebuah statement harus tuntas. Kecuali kita ingin ngeprint cetak nilai ditambah 10 kayak gitu ya. Maka baru dia tuntas. Nilai tambah 10. Ini baru tuntas. Jadi kalau nilai tadi ada 5 ditambah 10, 15. Hasil 15 itu kita cetak, kita outputkan. Kan tuntas tuh. Nah, itulah baru menjadi sebuah kalimat. Nah, berikutnya, kalaupun kita tidak melakukan pencetakan misalnya, ini contoh yang lain, saya hapus ya. Nilai sama dengan nilai tambah 10. Nah, ini kan tuntas, ini yang baru namanya tuntas. Nilai tadi, yang ini, nilai isinya 5, ditambah dengan 10, 15, hasil 15 itu kita pindahkan ke dalam nilai. Selesai urusan, selesai. Nah, itulah namanya sebuah statement. Jadi jangan nanti kita membikinkan sebuah
statement itu yang tidak tuntas. Makanya memang walaupun kita menggunakan tanda statement titik koma di ujung, tapi kalau dia tidak tuntas, ya dia tidak bisa menjadi sebuah statement. Nah, statement itu ada beberapa macam ya. Sebenarnya memang ada banyak bentuk dari statement itu. Salah satunya adalah yang ini, yang di atas. Yaitu variable declaration atau initialization. Contoh variable declaration itu seperti ini nih. Nah, itu contoh statement untuk declaration. Artinya, tolong dibikinkan sebuah variabel dengan namanya angka dengan tipe datanya integer. Nah, seperti itu. Jadi kita memerintahkan kepada program itu untuk melakukan tugas itu. Di bawahnya, tolong dibikinkan sebuah variabel dengan nama nilai dengan tipe data integer dikasih nilai 5. Kan tuntas ya? Nah, seperti ini tuntas dia menjadi sebuah statement. Nah, di bawah juga nilai sama dengan nilai plus 10. Nah, ini juga tuntas. Jadi, yang namanya statement ini adalah satu satuan perintah di dalam program. Sedangkan expression yang tadi kita pelajari itu adalah komponen-komponen di dalam statement. Kalau seandainya kita ingin membuatkan statement yang tuntas, kita harus ngerti mana statement yang bisa membuat, maksud saya, kalau kita ingin membuatkan statement yang tuntas, kita harus ngerti mana expression yang bisa membuat statement tadi itu jadi tuntas, jadi selesai urusannya, kayak gitu ya. Hampir sebagian besar expression assignment itu membuat hampir sebagian kasus assignment itu bisa membuat statement menjadi selesai, menjadi tuntas. Oke, sampai di sini paham ya yang namanya statement? Nah, selain daripada statement yang kita pelajari ini, ada statement lainnya yaitu statement apa ya kalau bisa dibilang control flow. Ada control flow statement. Kalau control flow statement ini agak berbeda dari statement yang biasa. Kalau kita pahami statement yang biasa itu selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Isi dari statement yang biasa itu hampir semuanya adalah perintah. Perintah yang tuntas. Seperti yang kita contohkan sebelumnya. Kalau control flow, dia tidak sekedar perintah yang sederhana. Dia lebih kepada perintah yang mengatur. Nah, contoh control flow itu salah satunya adalah branching. Branching ini bisa kita artikan sebagai percabangan. Biasanya kita menggunakan statement if, switch case gitu ya. Berikutnya ada statementnya looping. Itu kita menggunakan atau perulangan ya. Nah, kita menggunakan biasanya for, while, dan do while. Pembahasan tentang control flow statement ini nanti kita akan bahas di materi-materi yang selanjutnya ya.
karena memang ini khusus saja materinya, cukup panjang juga pembahasan dari control flow ini. Oke, yang terakhir yang perlu kita bahas adalah blok. Nah, blok ini kita harus paham karena memang blok ini efeknya lumayan berpengaruh ya terhadap coding yang kita bikin. Blok di dalam pemrograman, apapun itu pemrogramannya, hampir sebagian besar menggunakan bentuk blok yang mirip, yaitu bentuk blok kurung kurawal yang seperti ini nih. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya contohkan bentuk sebuah blok ya. Nah, ini sebuah blok. Coding di dalam blok ini akan memiliki pengaruh yang berbeda dengan coding yang ada di luar blok. Biasanya di dalam pemrograman, blok ini sangat berpengaruh kepada scope dari variabel-variabel yang kita bikin. Blok itu biasanya menggunakan buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Itulah makanya ketika kita menulis program, menulis coding program itu, kita harus menulis menggunakan indentasi. Indentasi ini tujuannya adalah memudahkan kita untuk membaca blok-blok coding program. Kalau enggak, kita akan kerepotan. Ini contoh ya yang bagian ini. Bagian public class statement ini adalah sebuah tanda blok. Tanda blok ini diakhiri di bagian ini. Kenapa saya tahu? Saya tak perlu menghitung mana buka tutupnya gitu ya. Berapa banyak buka tutupnya, apalagi kalau codingnya panjang gitu. Sebenarnya saya tidak perlu untuk mengecek itu. Saya hanya perlu mengecek posisi indentasinya saja. Nah, ini posisi indentasinya nih. Yang blok ini lurus saja sampai ke bawah gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi lurus ini itu adalah sebuah blok. Isi dari blok ini adalah yang ada indentasinya agak ke dalam. Yang sama-sama lurus ini. Nah, ini lurus nih. Isi dari blok itu adalah yang codingnya masuk ke dalam. Jadi indentasinya masuk ke dalam. Nah, mulai dari public static sampai ke sini. Di dalam public static itu juga ada coding lainnya. Nah, ini dia. Jadi di dalam blok ada blok, dalam blok ada blok kayak gitu ya. Nah, dengan kita menggunakan indentasi, kita akan mudah untuk membaca tiap-tiap blok tadi. Nah, ini contoh yang saya bikinkan. Ini adalah coding yang ada di luar blok yang ini. Sedangkan ini adalah coding di dalam blok. Seperti itu ya. Nah, sekarang apa pengaruhnya coding di dalam blok dan coding di luar blok? Yuk kita contohkan aja langsung. Nah, ini misalnya saya bikinkan sebuah coding ya, mirip kayak tadi codingnya. Integer nilai sama dengan 10. Seperti itu. Terus saya bikinkan blok. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian menggunakan IDE misalnya kayak yang saya gunakan ini, IntelliJ IDEA, dia akan otomatis membikinkan indentasi. Kita tidak perlu repot-repot untuk membikinkan spasi atau tanda tab kayak gitu ya ke dalam itu. Gunakan IDE, ini akan memudahkan kita untuk membikinkan indentasi. Nah, di dalam ini saya coba bikinkan misalnya integer x sama dengan 5. Misal seperti itu ya. Berikutnya nilai plus sama dengan x misalnya. Nah, sudah saya tutup. Terus saya shortkan, kita outputkan, keluarkan nilai. Nilai sama dengan plus nilai. Nah, ini saya keluarkan. Kita jalankan. Run.
Ini sebenarnya simple ya, nggak nampak pengaruhnya. Nilai sama dengan 15 kayak gitu ya. Ya wajar ya, nggak terlalu berpengaruh. Tapi ini akan semakin berbeda kalau seandainya kita bikinkan, saya printkan misalnya X. Nah, seperti itu. Nah, kelihatan tuh X-nya merah ya kalau saya jalankan. Nah, itu error. Java cannot find symbol. Simbol variabel X itu nggak ketemu. Padahal kurang apa lagi saya bikinkan simbol X di sini kayak gitu ya. Sudah sangat jelas. Nah, ini memang berpengaruh di dalam coding kita. Kalau kita membuat program itu menggunakan blok, maka kita akan semakin memperkecil atau semakin mengkhususkan skop dari coding program kita. Blok yang besar itu akan berperan sebagai skop yang besar. Blok yang kecil di dalamnya akan berperan semakin kecil, gitu, semakin sempit. Nah, ini berpengaruh kepada variabel. Bagaimana kalau seandainya coding ini saya pindahkan ke dalam blok? Saya jalankan. Ya, jalan-jalan aja. Kenapa? Karena memang, ya kenapa? Karena memang X ini kita print di dalam blok di mana X itu kita buat. Nah, ini kan kita membuatkan deklarasi X itu di dalam blok ini ya. Dan kita langsung panggil, kita cetak X itu masih di dalam deklarasi, di dalam blok itu juga. Nah, bagaimana dengan nilai? Variabel nilai itu kita deklarasikan di luar blok ini. Tapi blok yang kita bikinkan lebih sempit ini sebenarnya berada di dalam blok yang sama dengan nilai. Sehingga nilai itu bisa masuk. Jadi blok yang lebih besar itu semua variabelnya itu bisa diakses oleh blok yang lebih kecil. Tapi blok itu harus berada di dalam blok yang lebih besar tadi. Kalau seandainya saya punya blok seperti ini ya, saya bikinkan lagi blok yang berbeda, tetap tidak akan bisa. Misalnya ini blok yang berbeda ya, ini blok 1, ini blok 2. Nah, justru kalau ini saya pindahkan, makin nggak bisa gitu ya. Nah, error ya. Nah, seperti itu. Nah, blok ini berpengaruh kepada pembuatan nama. Kalau di sini kita sudah membuatkan deklarasi X, kalau seandainya kita bikinkan blok yang berbeda, kita bisa deklarasikan X lagi. Sama dengan 9 misalnya, seperti itu. Ya bisa. Dengan catatan, ini beda blok. Jadi dengan blok ini, kita bisa membuatkan variabel dengan nama yang sama, tanpa bikin program kita itu error. Kuncinya memang, variabel yang ada di blok yang lebih besar, itu bisa diakses di dalam blok yang lebih kecil di dalamnya. Harus di dalamnya, tidak boleh di blok lain. Sedangkan variabel yang dideklarasikan di dalam blok yang lebih kecil, itu sudah pasti tidak akan bisa diakses di luar blok itu. Ya, saya contohkan ya. Kalau seandainya di blok yang lebih besar saya bikinkan integer X, seperti ini, maka semua integer X yang ada di bawah bloknya itu akan error. Nggak bisa lagi, gitu ya. Nah, ini contoh kenapa memang variabel yang ada di skop yang lebih besar, di blok yang lebih besar, itu bisa diakses di blok yang lebih kecil. Oke, sampai sini paham ya tentang blok?
Oke, itu saja materi kita pada video kali ini. Cukup singkat, tapi ini sangat berpengaruh kepada pembuatan coding kalian ke depannya. Oke, itu saja. Cukup sekian dan terima kasih.